Halo Sobat Kicomania, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi pengalaman, berbagi informasi masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Nah, kali ini saya ingin mencoba membahas tentang cara membuat kacer konslet, khususnya pada saat digantangkan, seperti yang sudah teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jadi ikutin terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya persilahkan untuk cek video saya sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang teman-teman cari tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Jika teman-teman suka, silahkan jangan ragu-ragu, langsung subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke Sobat Kicomania, seperti yang sudah teman-teman tanyakan di kolom komentar tentang bagaimana cara membuat kacer konslet. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, ada baiknya teman-teman harus tahu dulu, harus paham apa itu kacer konslet. Jadi kacer konslet adalah suatu keadaan di mana seekor kacer dalam kondisi on atau ngeplay yang sudah ngunci. Artinya sudah tidak ada yang ditakutin lagi. Seperti halnya kacer yang giras hariannya. Pada saat dipegang sangkarnya, gerabakan. Tetapi pada saat sudah konslet, pada saat digantangkan, seakan tidak ada yang ditakutin lagi. Bahkan pada saat ada juri yang mendekat, seakan bodoh amat, hanya menikmati nyanyian dan pembawaan materi-materinya. Lalu bagaimana caranya agar kacer kita bisa konslet? Butuh proses tentunya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan agar kacer kita bisa konslet pada saat dilombakan. Yang pertama yaitu harus paham dengan karakter kacernya. Dan yang kedua yaitu pemberian rawatan harian harus sesuai dengan kebutuhan kacernya. Dan yang ketiga yaitu pengkondisian dan eksekusi lomba harus disesuaikan dengan kondisi kacer dan cuaca. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu harus paham dengan karakter kacernya. Jadi pemahaman karakter kacer ini butuh proses tergantung tingkat kecepatan pemahaman teman-teman tentang karakter kacernya. Semakin cepat teman-teman memahami karakter kacernya, semakin cepat juga teman-teman paham akan kebutuhan kacernya yang nanti akan diaplikasikan di rawatan sehari-hari. Seperti halnya saat kita mempunyai teman baru. Tentunya butuh proses pemahaman, tidak cukup sehari 2 hari saja. Bisa seminggu, bisa juga berbulan-bulan. Kita baru memahami karakter teman kita saat kita sudah sering mengobrol dan berinteraksi. Pemahaman karakter ini sama juga pendekatan agar kita lebih paham lagi dengan sifat karakter kacer ini. Karakter kacer berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang pemarah, ada yang pendiam, ada juga yang manja dan kolokan. Yang pasti sudah dibagi berdasarkan basic tipenya, tipe panas dan tipe dingin. Untuk penjelasan tipe panas dan tipe dingin sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi karakter ini yang akan memudahkan kita untuk melakukan rawatan yang pas dengan kebutuhan kacernya. Yang kedua yaitu pemberian rawatan harian harus sesuai dengan kebutuhan kacernya. Maksud dari pemberian rawatan harian sesuai dengan kebutuhan kacernya di sini adalah dalam memberikan rawatan harian ke kacernya harus pas dengan kebutuhan kacernya, bukan kemauan si kacer. Jangan salah, karena ada kacer yang suka jemur. Setiap kali dijemur pasti miring-miring, melebarkan sayap menikmati penjemuran. Tapi faktanya setelah diturutin maunya,
si kacer mengalami over penjemuran. Ada lagi kacer yang suka mandi. Mau diberikan mandi sehari 2-3 kali aja pasti mau. Tapi faktanya setelah diberikan mandi tiap hari, si kacer malah birahinya naik. Ini yang kadang membuat kita di PHP oleh kacer. Jadi maksud saya dalam mencari rawatan harian sesuai dengan kebutuhan, di sini mudahnya adalah jangan melihat maunya, tetapi ciri-ciri dari keseharian dan respon saat dilombakan. Di sini saya akan sedikit memberikan tips rawatan harian sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, jika kacer hariannya nggak gacor, banyak ngeriwi, tetapi pada saat digantang nggak respon dan nggak ada fighternya. Lalu untuk rawatan hariannya, untuk minggu pertama mandikan pagi seminggu 2 kali. Berikan jangkrik maksimal 5 pagi 5 sore sampai 10 pagi 10 sore. Lanjut jemur tiap hari selama 2 jam. Umbar seminggu 2 kali maksimal 2 jam dan harian di full krodong saja selain jadwal rawatan. Lalu untuk minggu kedua, si kacer dimandikan pagi seminggu 2 kali. Jangkrik dipangkas separuhnya, misal tadinya 10 pagi 10 sore, berarti dipangkas saja menjadi 5 pagi 5 sore. Jemur dikurangi seminggu 2-3 kali saja, maksimal hanya 2 jam. Umbar tetap seminggu 2 kali, maksimal 2 jam. Harian di full krodong saja selain jadwal rawatan. Setelah itu 2 minggu boleh dites. Tetapi sebelum dites, si kacer dimandikan. Dipastikan dulu cuacanya panas terik. Setelah dimandikan, berikan jangkrik 2 ekor, lalu jemur sebentar kurang lebih 10-15 menit. Lalu untuk 1 sesi sebelum gantang, berikan kroto sedikit saja. Tetapi itu jika cuaca panas. Jika cuaca hujan atau mendung, tanpa mandi, berikan jangkrik 2 ekor, krodong, dan kurang 1 sesi sebelum gantang, berikan ulat Hongkong 3-5 ekor. Dan untuk contoh yang kedua, jika seekor kacer hariannya gacor saat digantang atau pada saat dites nggak ada fighternya, hanya ngeriwi isian. Lalu untuk rawatannya, mandikan pagi seminggu 1 kali, jemur seminggu 3 kali maksimal 2 jam, lanjut umbar seminggu 3 kali. Jangkrik berikan 2 pagi 2 sore dan di full krodong selain jadwal rawatan. Dan pada saat mau tes tanpa mandi langsung gantang saja tanpa ada tambahan extra fooding lain. Lalu ada contoh lagi yang ketiga, yaitu seekor kacer jika hariannya gacor dor. Hariannya gacor sekali, fighter banget. Tetapi pada saat digantang, pada saat dites bagong. Lalu untuk rawatannya, mandikan 2 hari sekali sore, tanpa jemur, tanpa umbar, dan 0 extra fooding saja. Setelah 2 minggu boleh dites, tapi sebelum dites mandikan dan langsung gantang saja tanpa ada pemberian extra fooding apa-apa. Dan untuk pembahasan yang ketiga, yaitu pada saat pengkondisian dan eksekusi lomba harus disesuaikan dengan kondisi kacer dan cuaca. Jadi pengkondisian dan eksekusi lomba di sini harus disesuaikan juga dengan kondisi kacer dan cuaca. Misalkan ada seekor kacer basicnya tipe panas, jelas pengkondisian tempatnya saat di area lomba, cari tempat yang sejuk dan dingin. Saat cuaca panas terik, usahakan krodong, alas karpet, tangkringan selalu lembab agar si kacer tidak kepanasan. Pahami juga fungsi dan dampak extra fooding yang akan kita berikan. Misal jika cuaca panas,
Kacer basic tipe panas. Jangan diberikan ulat Hongkong karena akan menambah panas suhu tubuh si kacernya. Kecuali kondisi kacernya lagi kurang emosinya, baru bisa diberikan ulat Hongkong, tetapi minim saja. Jadi pahami selalu setiap gerak-gerik kacer saat di area lomba, agar memudahkan kita untuk mengeksekusi dan memberikan extra fooding apa yang akan kita berikan saat masih di persiapan sebelum gantang. Untuk detailnya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang pengkondisian kacer pada saat di area lomba. Jadi teman-teman bisa langsung cek video saya sebelumnya tentang pengkondisian kacer di area lomba. Jadi teman-teman, tidak ada rawatan khusus untuk membuat kacer kita konslet, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kacernya masing-masing. Oke Sobat Kicau Mania, jadi itu tadi pembahasan tentang bagaimana cara membuat kacer kita konslet. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tetapi jangan lupa sertakan rawatan sebelumnya yang sudah teman-teman lakukan, agar saya lebih mudah untuk mengevaluasi dan memberikan rawatan selanjutnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua.